Sebelum seminar hari ini dilaksanakan, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa akan dipimpin oleh Bapak Asrof. Kepada Bapak Asrof dipersilakan. Berdoa selesai, terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Rahmi. Baik, Bapak Ibu mengingatkan kembali selama seminar berlangsung, silakan Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background yang telah disediakan, dan jangan lupa untuk mengisi presensi hari ini. Baiklah, kepada Bapak Muslim, waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai untuk seminar. Jadi Bapak Ibu akan memaparkan hasil diskusi kelompok terkait dengan kegiatan kertas kerja yang Bapak Ibu sudah tentukan kemarin, dengan ketentuan ada satu lokus yang digunakan untuk dijadikan sebagai penelitian sederhana. Nanti Bapak Ibu akan kami berikan waktu 45 menit yang terdiri atas yang moderator membuka dan menutup nanti bisa sampai 2 menit, kemudian nanti paparan sekitar 10 sampai 15 menit, tanya jawab 10 sampai 15 menit, nanti saya akan menyampaikan ulasan dari paparan dan laporan makalah Bapak Ibu. Mohon izin, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami dengan judul Peningkatan Kualitas Pustakawan di Perpustakaan SMP Negeri 1 Jakarta. Adapun kelompok kami yaitu yang pertama ada Bapak Asroh dari SMK Negeri 49 Jakarta, ada Ibu Nur Indrasari dari SMP Negeri 1 Jakarta, ada Ibu Dian Santi dari SMK Negeri 19 Jakarta, ada Ibu Nursida dari SMK Negeri 50 Jakarta, dan saya sendiri Ibu Niluh Putu Eva dari SMA Negeri 31 Jakarta. Sebelum kami masuk ke paparan, kami akan menampilkan profil perpustakaan SMP Negeri 1 Jakarta yang akan dibawakan oleh Bapak Asrof. Kepada Bapak Asrof, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Belum, Pak. Izin melaporkan kelompok 3 terdiri dari 5 orang tadi, sudah disebutkan nama Ibu Putu Eva. Seminar kali ini fokus pada peningkatan kualitas pustakawan di Perpustakaan SMPN 1 Jakarta. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya untuk bab 2 ada keadaan dan permasalahan yang akan dibawakan oleh Ibu Nursidah. Kepada Ibu Nursidah dipersilakan. Terima kasih untuk Bu Putu Eva. Untuk keadaan umumnya, fokus pada inovasi teknologi, peningkatan sumber daya manusia, koleksi, fasilitas, dan kerjasama. Dengan tujuan meningkatkan minat baca dan kepuasan pemustaka. Untuk keadaan khususnya, lokasi kita strategis, koleksi lengkap, ada buku pelajaran, buku referensi, dan buku fiksi. Layanan berbasis komputer dan internet. Untuk ruang baca juga nyaman, tersedia AC, WiFi, dan pencahayaan yang baik. Untuk permasalahannya, kita mengangkat mengenai keterbatasan sumber daya manusia pustakawannya, kemudian keterlibatan pustakawan yang masih terbatas. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh. Terima kasih Bu Nursidah. Selanjutnya Ya, bab 3 ada analisis dan pemecahan masalah yang akan dibawakan oleh Ibu Nur Indra. Kepada Ibu dipersilakan. Ya, terima kasih. Ya, untuk analisis masalah ada permasalahan utama yaitu pada keterbatasan SDM pustakawannya. Keterlibatan pustakawan dalam layanan masih kurang optimal. Ibu. Terus solusinya yaitu yang pertama menambahkan tenaga pustakawan melibatkan guru piket. Yang kedua usulan anggaran pelatihan pustakawan. Yang ketiga kerjasama dengan kampus atau anak-anak magang mahasiswa. Terus yang keempat membentuk program relawan siswa seperti duta perpustakaan. Yang kelima mitra kolaborasi pembelajaran dengan guru. Yang keenam digitalisasi layanan.
Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya di bab 4 ada kesimpulan dan saran yang akan dibawakan oleh Ibu Dian. Kepada Ibu Dian dipersilakan. Terima kasih Bu Eva. Berikut kesimpulan dari kelompok kami. Perpustakaan SMPN 1 Jakarta menghadapi kendala utama yakni keterbatasan sumber daya manusia dan rendahnya keterlibatan pustakawan. Upaya strategis yang perlu dilakukan meliputi penambahan tenaga pendukung, peningkatan kompetensi melalui pelatihan, kolaborasi dengan guru dan pihak eksternal, serta pemanfaatan teknologi digital. Dengan langkah tersebut, harapannya perpustakaan dapat bertransformasi menjadi pusat literasi modern, inovatif, dan inspiratif. Berikutnya, Pak Isra. Saran dalam hal ini untuk mengatasi problematika yang ada di SMP Negeri 1 adalah dengan yang pertama penambahan sumber daya manusia melalui penambahan tenaga pustakawan atau melibatkan guru piket dalam layanan harian. Yang kedua, peningkatan kompetensi pustakawan dengan memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pustakawan. Yang ketiga adalah menggandeng perguruan tinggi serta membentuk program relawan siswa atau duta pustaka. Dan yang terakhir adalah memperkuat kolaborasi dengan guru agar perpustakaan lebih terintegrasi dengan maksud saya dalam pembelajaran. Kami kembalikan ke Bu Eva. Baik, terima kasih Bu Dian. Baik Bapak Ibu, demikianlah hasil paparan diskusi kami dari kelompok 3. Kita masuk ke sesi pertanyaan dan Mau tanya begini, konversi data yang bisa diambil untuk dijadikan acuan bahwasannya hasil dari propaganda ataupun promosi jasa perpustakaan di SMA Negeri 8 ini melalui Instagramnya itu punya korelasi kuat, itu dari mana? Jasa layanan promosi melalui media sosial Instagram ini satu-satunya bisa dikonversikan nilainya itu apakah betul-betul memang berasal dari promosi Instagram, apakah tidak dari yang lainnya. Barangkali nanti akan bisa dijawab dari grup kami melalui apakah instrumen yang akan dilakukan untuk membuktikan bahwa Instagram ini betul-betul bisa mempengaruhi tingkat minat pemustaka untuk datang ke perpustakaan. Untuk berikutnya, pertanyaan kedua dipersilakan Bapak Ibu. Kunjungan hampir 109,33% datang ke perpustakaan karena promosi lewat Instagram tadi. Itu satu. Kemudian yang kedua, adakah dampak dari kita tahu kan sekolah SMA 8 ini kan unggulan ya, hebat-hebat ya siswanya, outputnya maksud saya keluar dari sana luar biasa. Apakah ada pengaruh dari peranan perpustakaan SMA 8 itu kepada peningkatan hasil belajar siswa di sana? Oke, baik. Terima kasih Pak Yusron Siombing dari SMA 25. Kalau yang tadi ditanyakan oleh Pak Asro, apakah angka yang didapat itu dikonversi data dengan bagaimana ya, supaya tahu peningkatan itu dari promosi Instagram kami, kita lihat dari data di kami, data itu Pak, dari kunjungan anak, seperti itu Pak. Kita lihat dari kita kan menggunakan data SLINS ya, di situ ada data kunjungan, peningkatan di situ Pak. Kemudian apa lagi? Pertanyaan kedua dari Pak Yusron Siombing itu mengenai apakah hanya Instagram saja. Itu memperkuat pertanyaan dari Pak Asro. Itu korelasinya seperti apa? Barangkali bisa dengan survei atau mungkin dengan apa gitu Bu ya.